saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik, yang selalu menyatakan rencana kehendak-Mu pribadimu. Kami boleh mengenal-Mu lebih dalam melalui pengajaran firman Tuhan. Kami akan melanjutkan untuk lebih dalam lagi belajar firman. Roh Kudus menolong dan menerangi hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita lanjut pelajaran firman Tuhan kita. Ya, kita sudah belajar dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24, yaitu mengenai hal mengumpulkan harta. Ya, biarlah kita dituntun oleh firman Tuhan sehingga kita bisa menempatkan berkat harta bendawi pada posisinya, pada proporsionalnya, supaya berkat bendawi itu adalah betul-betul berkat yang memberkati dan akhirnya juga menjadi berkat bagi orang lain untuk memuliakan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tema baru yang sebenarnya tema selalu update, yaitu mengenai masalah kekhawatiran. Nah, tema kita adalah mengatasi kekhawatiran. Yang kita akan baca lanjut dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34, ya, supaya kita boleh mendapat satu pernyataan yang lengkap. Kita akan baca Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wah, terpujilah Tuhan atas firman-Nya yang begitu sangat luar biasa. Saudara-saudara membahas mengenai masalah kekhawatiran. Ya, ini sudah merupakan satu penyakit yang klasik yang melanda setiap manusia di sepanjang zaman. Ya, sampai hari ini, kalau kita juga melihat keadaan sekarang ini,
ya di keluarga kita, di sekitar kita, di masyarakat, ya bahkan juga secara nation, bangsa, ya termasuk bangsa kita Indonesia, tidak terkecuali. Ya kalau kita melihat dari segi ekonomi, ya banyaklah alasan untuk kita khawatir. Kenapa? Ya karena memang harga-harga sekarang tidak bisa terkendali. Mendadak naik, kadang-kadang mendadak bisa turun. Nah inilah keadaan ekonomi kita sekarang dari segi masalah ya, bahan BBM, minyak goreng, masalah bumbu di dapur, bawang merah, bawang putih, cabai, semuanya kita lihat ini. Waduh, naik turunnya luar biasa. Sehingga situasi harga yang tidak bisa dikendalikan itu membuat cemas bagi semua rakyat Indonesia, baik bagi pengusaha, para pedagang, ataupun juga para konsumen, khususnya masyarakat kecil. Sangat gelisah, cemas, khawatir tentang urusan masalah perekonomian. Dari segi kesehatan misalnya, sekarang ini kan mau nggak mau kita menghadapi bersama. Ada yang tenang-tenang, ada yang biasa, tapi banyak yang khawatir. Bahkan ada yang terlalu sangat khawatir tentang munculnya berbagai penyakit. Penyakit-penyakit yang klasik belum terselesaikan, nambah penyakit yang baru, virus yang baru. COVID-19 sudah agak mereda, sekarang beritanya meningkat lagi. Khawatir lagi, cemas lagi. Ya kan begitu keadaan kita lihat. Jadi secara manusiawi wajar kita barangkali mengalami kekhawatiran. Dari segi politik misalnya, wah sekarang persaingan begitu sangat ketat, khususnya menjelang pilkada dan pilpres ini yang masih durasinya 2 tahun. Sekarang orang sudah gasrak gusruk sana sini, ya, persaingan sangat sengit. Nah kita berdoalah jangan nanti politik kita chaos menjelang tahun 2024 ini. Ini keadaan yang juga sangat penting. Belum rongrongan dari radikalisme, terorisme, ekstremisme. Ya, yang sekarang ini juga Densus 88 bekerja begitu sangat aktif, tangkap sini, tangkap sono. Belum lagi kriminalitas. Waduh, inilah keadaan yang sekarang kita alami. Ya, kalau kita melihat secara detail gitu situasi kondisi. Ya secara dekat ya keluarga kita atau saudara kita dalam gereja, khususnya mungkin gereja-gereja yang ada di pinggiran, wah masalah ekonomi menjadi sebuah pergumulan yang tersendiri. Nah, jadi situasi ini ya kalau kita lihat secara kacamata manusiawi, kita mungkin berkata lumrahlah kita mengalami kekhawatiran. Tetapi Alkitab mengajarkan di sini ya hati-hati dengan masalah kekhawatiran. Memang kekhawatiran itu, saudara, bisa dibagi dua. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif, bahkan sangat ekstrim negatif. Yang positif itu maksudnya apa? Misalnya begini, ya kalau kita punya anak nih sekolah atau kuliah atau dia kerja, mestinya pulang jam 5, jam 7 paling telat dari rumah gitu. Nah, kalau sampai jam 10 malam belum pulang dan terus tidak ada kabar, nah kita orang tua, saya pun ngalami. Ya jangankan yang masih sekolah, sekarang udah kerja, biasa jam 6 udah pulang, ya, telat jam 7, kadang-kadang jam 9 belum pulang ya. Walaupun saya hamba Tuhan ya tetap aja dagdikduk, ini kemana nih anak? Dihubungin HP-nya, tidak nyambung. Wah, itu kekhawatiran secara positif sebagai tanda kasih sayang kita kepada anak kita. Itu normal saja. Tetapi ada kekhawatiran yang sangat negatif, bahkan ekstrim negatif. Nah kata ini digunakan dalam bahasa aslinya marinan, terlalu sangat khawatir. Kekhawatirannya menyiksa tentang masalah ya banyak hal lah, tentang masalah sakit
penyakit lah, masalah ekonomi kah, sampai nggak bisa tidur, ya, tidak bisa makan dengan baik. Ya. Nah ini kekhawatiran seperti begini, itu adalah kekhawatiran yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Janganlah kamu marimnan. Ya, kalau sampai kita ini, saudara, dikuasai oleh kekhawatiran, nah kekhawatiran itu akan berakibat sangat negatif terhadap hidup kita, baik secara psikologis. Nanti kita ini nggak bisa berpikir normal. Ya. Dia akan menyerang pikiran, perasaan, hati kita, tidak tenang bekerja, tidak tenang tidur, tidak tenang makan. Pada waktu sudah dikuasai kekhawatiran seperti ini, itu imbasnya juga bisa secara fisik. Nah, kalau orang terlalu khawatir dan sangat khawatir, merusak pikiran dan juga perasaannya, makannya tidak normal, nanti kena sakit secara fisik. Mungkin jadi kena lambung, ya perut kembung, kena emah, segala macam terupa. Nah, itu sebab akibat kalau seandainya kita mengalami marimnan, kekhawatiran yang terlalu sangat khawatir. Hal ini kalau kita tidak bisa juga mengatasi dan dia terus memprovokasi pikiran hati kita tuh kekhawatiran, dia akan membutakan kita. Akhirnya kita tuh nggak bisa mengenal yang benar. Makanya kalau seandainya matamu buta, sangat gelap lah. Makanya kita penting memiliki mata hati yang terang. Ya, jadi kalau seandainya kita menjadi gelap mata kita, pikiran kita karena kekhawatiran, kita hanya nggak bisa berdoa, nggak bisa datang sama Tuhan, bahkan kita bisa meragukan Tuhan. Ya, kita nggak bisa bersekutu, beribadah, kita hanya nggak peduli dengan firman Tuhan. Kalaupun baca firman Tuhan hanya sekedar lewat aja, kita tidak bisa menghayatinya. Nah, karena itulah marimnan ini sangat berbahaya. Berbahaya untuk jiwa kita, berbahaya untuk mental kita, pikiran, perasaan kita, dan berimbas kepada nanti penyakit secara fisik ataupun secara tubuh. Dia akan melumpuhkan seluruh sendi-sendi semangat kita. Maka itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, janganlah kamu marimnan. Artinya jangan sampai kita masuk kepada satu area khawatir yang negatif, bahkan sangat negatif. Ini perlu diwaspadai. Kalau tidak, nah itu akibatnya sangat luar biasa. Nah, di tengah-tengah situasi yang sekarang kita lihat ini, baik secara politik, perekonomian, masalah kesehatan, dan juga masalah pendidikan, banyak orang juga bingung, confused, dan juga merasa depresi tentang urusan masalah pendidikan. Nah, disinilah di firman Tuhan selalu up to date, dia nggak pernah obsolete, nggak pernah usang, selalu luar biasa nasihat firman Tuhan. Nah, karena itu bagaimana kita mengatasi marimnan ini? Kekhawatiran yang mendalam, kekhawatiran yang terlalu menyiksa kita, yang berkelebihan. Nah, makanya yang pertama adalah mari beriman teguh kepada Kristus dan firman-Nya. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang berfirman di sini adalah Tuhan Yesus sendiri, pribadi Allah itu sendiri yang menciptakan langit dengan bumi segala isinya. Yesus yang maha kasih, maha kuasa, yang kekal itu, yang tak pernah berubah dahulu sekarang dalam pemeliharaannya, memperhatikan umatnya manusia. Makanya dia disebut juga Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan. Jadi bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Mari kita betul-betul memiliki iman yang bulat, iman yang teguh kepada
pribadi Kristus dengan firman-Nya, pribadi Kristus dengan pengajarannya. Ya, ini penting sekali saya tekankan. Ya, kata iman itu adalah pistos. Jadi beriman teguh, dari kata ini ya, kalau kita beriman teguh artinya kita bersandar sepenuhnya, bergantung sepenuhnya. Ya, kita memang betul-betul secara aktif mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi di dalam kata iman ini tidak ada ruang yang namanya keraguan-raguan. Tidak ada ruang yang namanya kebimbangan. Kalau kita mengatakan ya saya percaya Tuhan, tapi kita ragu-ragu. Oh iya saya percaya Tuhan, tapi kita ini bimbang. Itu namanya sama dengan tidak percaya. Seperti para murid yang diterpa oleh angin badai sakal di tengah laut, dan Yesus ada tengah-tengahnya. Mereka menjadi begitu sangat ketakutan. Padahal mereka ini semua sudah menyatakan komitmen percaya. Kalau kita lihat di situ pelajarannya luar biasa. Mengatakan percaya masih takut, mengatakan percaya cemas, mengatakan percaya bimbang. Itu sama aja nggak percaya. Nah, jadi kalau kita ingin mengatasi kekhawatiran, mari kita beriman bulat. Namanya beriman bulat, tidak ada ruang sedikit pun bagi virus keraguan, bagi virus kecemasan, bagi virus kekhawatiran. Nggak ada. Percaya, itu beriman, bersandar penuh. Tapi artinya apa percaya penuh bersandar? Ya udah kita berserahlah sama Tuhan, terus kita tuh pasif. Tidak. Iman itu selalu berarti kata aktif, dinamis. Kalau kita percaya sama Tuhan, bersama dengan Tuhan, berarti kita juga aktif, mengaktifkan semangat iman. Untuk apa? Ya bekerja. Makanya Alkitab juga mengajarkan orang yang tidak mau bekerja jangan makan. Apa tandanya iman yang hidup? Ada tindakan, ada perbuatan. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang mati, bukan iman yang hidup. Itu iman yang mati. Jadi kalau mengatakan percaya, beriman, ya kita mesti harus bergerak, diberikan kepintaran, kemampuan, ability, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan. Ya kita berjuang sambil berdoa, bersandar sama Tuhan. Tuhan memimpin kita dan nanti bisa bekerja. Dan lewat iman yang dinyatakan melalui kerja keras, pasti ada berkat. Iman yang benar, iman yang hidup, iman yang aktif, iman yang dinamis, memiliki semangat yang positif. Gunakan berkat kemampuan, berkat kesempatan, ya berkat yang memang sudah diberikan pada kita. Kita berusaha berjuang kerja keras. Iman yang dinyatakan lewat tindakan kerja keras, pasti ada berkat. Berkat itu akan cukup buat kita. Itu yang pertama. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Beriman penuh kepada Kristus dan pengajarannya. Jangan lupa, gak pengajaran lah kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam, gak pengajarannya lah kita akan lebih kuat untuk bisa percaya. Yang kedua, mengatasi kekhawatiran adalah kita harus tahu skala prioritas dalam hidup ini. Nah ini diajarkan Tuhan. Jangan nanti yang tidak prioritas menjadi prioritas. Jangan yang prioritas menjadi sekunder. Yang sekunder menjadi prioritas. Apa yang prioritas? Kita langsung ayat yang ke-33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita terus tetap, memang kita butuh pakaian, butuh makanan, butuh minuman, butuh tempat tinggal, itu wajar. Tetapi jangan dibawa kekhawatiran, dan jangan itu menjadi prioritas. Kalau seandainya urusan-urusan jasmania ini menjadi prioritas dalam hidup kita, itu levelnya sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Karena dikatakan demikian,
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kita lihat di sini, apa yang prioritas? Hal-hal rohani. Kalau kita lanjut nyambung dengan yang lalu, harta surgawi. Apa itu yang hal rohani kerajaan Allah? Itu perkara-perkara rohani. Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita berdoa, beribadah, bagaimana kita hidup ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal-hal rohani prioritaskan itu. Jangan sampai nanti yang sekunder jadi prioritas, yang prioritas jadi sekunder. Jangan dibalik. Nah, kalau kita tahu dalam keadaan apapun juga Tuhan yang utama, Yesus juru selamatku yang utama, kita tetap bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita ini, mengutamakan hal-hal rohani. Hal-hal rohani kita tahu semualah apa itu, ya. Ibadah kita harus prioritas, baca firman itu prioritas, bersekutu dengan Tuhan itu prioritas. Jangan itu nanti yang kita tinggalkan. Kita hanya berpikir urusan dunia, kerja, cari duit, lupa ibadah, lupa bersekutu, lupa berdoa. Kita sudah keliru menjalankan hidup ini. Nah, kalau ingin mengatasi kekhawatiran, mari miliki hubungan yang lekat dengan Tuhan. Ya, menyatu seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Kalau menyatu seperti begitu, ranting yang menyatu, dia pasti akan menghasilkan buah. Itu firman Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Segala hal yang lain itu Tuhan pasti berkatkan buat kita. Itu firman Tuhan loh. Makanya bagaimana mengatasi kekhawatiran? Kita harus tahu skala prioritas. Mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Yang ketiga, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Kita harus bijak memanage atau mengatur kehidupan ini. Ini firman Tuhan sangat indah sekali, sangat memberkati saya. Dan ini saya bawa ya dalam kehidupan saya, dalam pelayanan dan keluarga. Ya, ini luar biasa. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita hidup day by day. Masalah, ya, persoalan, pergumulan, segala macam. Jangan diborong-borong untuk kesusahan. Ya, jangan beban-beban itu kita borong, kita pikul sekaligus. Ya, anak kita masih TK, kita sudah khawatir urusan dia kuliah. Anak kita masih TK, kita sudah khawatir bagaimana nanti dia kerja, bagaimana nih dia menikah. Nah, itu namanya kita nggak bijak. Hidup hari demi hari. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya, kita terima berkat dari Tuhan. Ini yang seringkali saya bagikan, baik dalam khotbah, dalam sharing-sharing. Ya, dan ini yang memang nyata yang saya jalani dalam hidup hari demi hari. Di tengah-tengah pasang surut, di lembah kelam, saya sangat terberkati, terinspirasi dengan pernyataan firman Tuhan. Kita terima berkat, terus kita mengucap syukur. Jangan lupa mengucap syukur. Terima berkat, terus mengucap syukur kepada Tuhan. Sesudah kita mengucap syukur, kita tahu bagaimana mengatur berkat. Ini penting. Karena Alkitab kan ajarin mengatur berkat. Ada bagiannya Tuhan, seberapa persen. Ya, ada bagian yang harus kita kelola. Kalau masih ini ada bagian untuk sedekah. Ini itu kan ajaran firman Tuhan. Ya, jangan oleh karena kita pas-pasan terus menjadi pelit, terlalu khawatir gitu. Ada orang terlalu khawatir karena memang pas-pasan, tapi ada juga orang khawatir karena terlalu kaya. Takut entar ya dirampok, dicuri, terus omsetnya turun, kekhawatiran dia. Jadi makanya kemiskinan, kekayaan tidak mengatasi kekhawatiran. Tetapi kekayaan, kemiskinan kita tidak khawatir kalau kita boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi, terima berkat, bersyukur atas berkat, atur berkat, atur berkat. Terus nikmati berkat. Ya, kalau memang sedikit ya nikmati sedikit, kalau banyak ya banyak. Karena Alkitab, itu terus menggema di hati saya. Yang banyak tidak
akan kelebihan, yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang sedikit tidak akan kekurangan. Cukup berkat Tuhan itu. Sehingga dengan kita bisa mengatur hidup ini bijaksana dengan bagaimana kita mengatur hidup ini, mengatur berkat, maka saya percaya kita akan berbahagia, bersuka cita penuh karena Tuhan. Sehingga kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran tidak akan hinggap pada diri kita, tidak akan menguasai kita, tetapi justru dalam setiap keadaan kita bisa bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari imanmu penuh, tahu skala prioritas, dan akhirnya kita bijak mengatur hidup ini. Lenyaplah itu kekhawatiran. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengajaran firman pada hari ini. Biarlah Tuhan di tengah-tengah zaman yang tak pernah lewat dari urusan masalah kekhawatiran, di sini kami berdiri tegak. Di tengah-tengah badai kekhawatiran, kami berdiri tegak. Dan karena kami percaya Yesus selalu ada menyertai, Yesus selalu menopang kami, sehingga akhirnya kami yang percaya kami tidak akan pernah dihinggapi, apalagi dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.